Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uknul Fitra dari Universitas Sriwijaya, Agribisnis A Palembang, dosen pengampun Dwi Wulansari, SPM SIPH. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dasar-dasar manajemen saya, yaitu tentang analisis kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) atau biasa disebut Telkom sebelum dan setelah akuisisi pada PT Patra Telekomunikasi Indonesia (Patrakom). Nah, di sini ada pokok pembahasan yaitu 1. Pendahuluan, 2. Rumusan masalah, 3. Metode, 4. Hasil dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan ialah dengan cara memperluas kegiatan perusahaan yang sudah ada. Misalkan nih, menambahkan kapasitas produk, membangun perusahaan baru, ataupun dengan cara membeli perusahaan lain. Keputusan strategi dapat dikelompokkan menjadi keputusan investasi, keputusan dividen, dan keputusan pembiayaan. Salah satu keputusan investasi yang dapat digunakan perusahaan adalah dalam bentuk ekspansi, di mana perusahaan dapat 2. Memperluas dan membanggakan usahanya. Ekspansi sendiri ada 2 jenis, yaitu ekspansi internal dan eksternal. Nah, yang kedua ada pengertian Telkom Indonesia. Nah, PT Telkom Indonesia (TBK) biasa disebut Telkom Indonesia atau Telkom saja, adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Yang ketiga yaitu pembahasan. Keuntungan PT Telkom Indonesia yaitu keuntungan diharapkan lebih banyak diberikan melalui tindakan akuisisi ini kepada perusahaan, misalnya peningkatan kemampuan dalam pemasaran, riset, kemampuan manajerial, transfer teknologi, dan efisiensi berupa penurunan biaya produksi. Dengan akuisisi diharapkan akan menghasilkan sinergi yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga nilai perusahaan akan meningkat. Manajer harus memperhitungkan kinerja dari perusahaan yang akan dilakukan, karena untuk melihat suatu usaha atau perusahaan memiliki kualitas yang baik, perlu dilakukan suatu penilaian. Nah, di sini saya punya artikel tentang jurnal PT Telkom Indonesia, yaitu artikel ini membahas mengenai kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) Telkom sebelum dan setelah mengakuisisi PT Patra Telekomunikasi Indonesia atau biasa disebut Patrakom, menggunakan rasis keuangan yang meliputi 3 resi, yaitu 1. Likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan variabilitas, serta diukur menggunakan uji statistik. Keempat, yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskripsi komparatif, di mana studi komparatif merupakan suatu pernyataan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda. Penelitian ini berusaha menjawab masalah bagaimana kinerja keuangan PT Telekomunikasi Indonesia, yaitu ada 8 TBK sebelum dan setelah mengakuisisi PT Patra Telekomunikasi Indonesia di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai tahun 2015. Di sini ada alasan perusahaan ini lebih cenderung memilih akuisisi daripada pertumbuhan internasional sebagai strateginya, karena akuisisi dianggap sebagai cara cepat untuk mewujudkan tujuan perusahaan, di mana perusahaan tidak perlu melalui atau membangun usaha dari awal. Alasan lainnya, menggabungkan usaha melalui akuisisi ini diharapkan dapat memperoleh strategi di mana seharusnya penjualan nilai keseluruhannya perusahaan setelah akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai perusahaan sebelum akuisisi. Nah, di sini ada kelemahan dan kelebihan. Nah, di sini ada kelebihan, yaitu 1. Penggunaannya yang banyak, 2. Memiliki kekuatan finansial yang besar, 3. Produk dan cangkupan beragam jenis, 4. Arus kas yang kuat, 5. Rasio utang yang sehat. Selain ada kelebihannya, itu ada kelemahan. 1. Jumlah pekerjanya yang terlampau banyak, 2. Langkah-langkah yang dapat menimbulkan dampak negatif. Terakhir yaitu kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa consolidation PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) setelah akuisisi mengalami peningkatan yang baik
Ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan aset lancarnya untuk menjamin utang lancar perusahaan. Nah, di sini sehingga hipotesis kinerja keuangan yang 18 menyatakan bahwa perusahaan setelah melakukan akuisisi mengalami peningkatan ditolak. Kemudian di kinerjakan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) tidak mengalami peningkatan yang signifikan dapat dilihat dan dibuktikan dari hasil perhitungan statistik ujian parametik teknik uji tanda kebesaran 0,05 lebih kecil dari 0,1562. Oleh karena itu hipotesis ditolak secara statistik. Nah, sekian dan terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.